Bab 2191. David dan Benny tidak duduk lama sebelum staf layanan datang membawa makanan dan minuman. Melihat keduanya adalah seorang pria dan seorang wanita, dan mereka menggendong seorang anak, jelaslah bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Sambil meletakkan makanannya, dia berkata dengan sopan, "Halo, selamat menikmati." Lalu dia berbalik dan pergi. Jika bukan karena Benny and Pebbles, pelayan cantik itu pasti akan menggoda David. Mereka berpakaian minim untuk menarik perhatian para tamu yang menghadiri pameran dagang, dan semua orang tahu betul hal ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran dagang bawah tanah ini semuanya adalah orang-orang kaya dan berkuasa di Seoul. Jika mereka dapat merayu siapa saja, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Jika seseorang tidak tahan dengan godaan dan menginginkan sesuatu yang lebih, mereka perlu menyewa kamar terpisah. Harga sewa kamar sangat mahal, bahkan bisa mencapai langit-langit. Itulah sebabnya para pelayan ini mengenakan pakaian terbuka dan membiarkan para tamu yang datang ke pameran memanfaatkan mereka. Mereka hanya mencoba membangkitkan hasrat di hati seorang pria. Jika seseorang berhasil dan menyewa kamar, mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Wanita di sini bebas, dan para tamu dapat melakukan apa saja kepada mereka sesuai keinginan mereka. Namun, kamar pribadi perlu disewa. Harganya juga mahal. Apapun yang melewati batas tidak diizinkan di aula, jadi apalagi yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyewa kamar pribadi. Harus diakui bahwa penyelenggara pameran dagang bawah tanah ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang laki-laki. Mereka tahu bahwa ketika banyak pria mengambil keuntungan dari wanita, mereka tidak akan mampu mengendalikan diri dan akan membutuhkan ruangan terpisah untuk melakukan sesuatu lebih jauh. Mereka yang berpartisipasi dalam pameran dagang tidak kekurangan uang. Hal ini saja akan menghasilkan banyak uang bagi penyelenggara dalam satu hari. Tuan David, mengapa tempat ini tidak terasa seperti pameran dagang sama sekali, tetapi malah menjadi tempat bagi para lelaki untuk melampiaskan hasrat mereka? Tanya Benny. Jika saat itu dia tidak mengenakan topeng, wajah merah Benny akan terlihat jelas. Dia tidak muda lagi. Kalau saja mereka kembali ke bumi, dia tidak hanya akan menjadi perawan tua, tetapi juga nenek dari perawan tua. Namun, Benny masih perawan. Alasan yang paling penting adalah karena harga dirinya yang tinggi. Jika dia bukan seorang wanita, dia pasti akan menjadi kepala keluarga generasi ini. Jadi, wajar saja kalau tak ada lelaki yang mampu menarik perhatiannya. Dia belum bertemu seseorang yang disukainya, dan tidak ingin berteman dengan sembarang orang, jadi dia tetap tidak menikah. Namun, tidak mungkin bagi Benny untuk tidak merasakan apa-apa setelah melihat begitu banyak adegan menarik di aula. Bukankah Tuan Rivers sudah memberitahu kita bahwa beginilah keadaannya di siang hari dan hanya akan ada pameran dagang di malam hari? Sekarang belum malam, kan? Jadi, mari kita tunggu sampai saat itu tiba. Kalau ini bukan yang kita inginkan, kita bisa pergi, jawab David. Bab 2192. Baiklah, Tuan David, menurutmu apa yang ada dalam pikiran penyelenggara? Kenapa tidak menyelenggarakan pameran dagang saja kalau memang Anda ingin mengadakan pameran dagang? Kenapa harus melakukan semua ini? Bagaimana kalau wanita ikut berpartisipasi? Nada bicara Benny penuh dengan ketidaksenangan. Bagaimana ya? Mereka pasti punya tujuan untuk melakukan ini. Pertama, untuk meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak pria untuk berpartisipasi. Kedua, pasti untuk keuntungan. Seluruh dunia menginginkan keuntungan. Kalau saya benar, boleh saja memanfaatkan para pelayan yang berpakaian minim ini. Tetapi kalau mau lebih jauh, mungkin Anda harus membayar mahal. Para wanita pasti punya konsep yang mirip dengan ini juga. Begitu ya, Tuan David, Anda tahu banyak hal. Sebelum Benny selesai berbicara, dia merasa ucapannya salah dan segera berhenti. Dia bermaksud memuji David. Akan tetapi, jika dia mengatakan hal itu, bukankah itu malah akan menyakitinya? Ya, Buna, jangan salah paham, saya hanya menebak. Dunia ini bukan hanya tentang pengusaha yang mengejar keuntungan, jawab David dengan malu. Aku tahu,
Bagaimana mungkin orang seperti Master David bisa datang ke tempat seperti ini? Benny menjelaskan dengan panik. Setelah berbicara, dia menatap David. Benny tidak bisa melihat wajahnya karena topengnya, tetapi bisa dilihat dari matanya bahwa pihak lain tampaknya tidak marah. Jadi dia merasa lega untuk sementara waktu. Dilihat dari kepribadian David, dia tidak akan marah karena masalah sepele seperti itu. Keduanya terdiam beberapa saat. Tuan David, apakah Anda tidak marah? Tanya Benny hati-hati. Nona Nah, meskipun kita belum lama bersama, hubungan kita juga tidak sebentar. Apakah menurutmu aku berpikiran sempit? Jika aku marah karena hal sepele seperti ini, aku akan segera sakit karena marah, kata David sambil tersenyum. Tuan David, Anda tentu tidak picik, tapi saya khawatir saya mungkin mengatakan hal yang salah. Benny menghela napas panjang lega. Faktanya, dia juga tahu bahwa David tidak berpikiran sempit, dan itu terbukti dari apa yang dia lakukan untuk Pebbles. Jika memang begitu, Benny tidak akan menyerah untuk kembali ke Nightingale City. Namun, ia memilih untuk mengikuti David. Bukankah itu akan mengundang masalah? Penting baginya untuk menemukan seseorang, tetapi orang itu juga harus dapat diandalkan. Nona Nah, karena Anda memutuskan untuk mengikuti saya juga butuh seseorang yang mengerti tentang The Spirit Cage, jadi jangan terlalu membatasi diri. Saya orang yang santai dan tidak punya banyak aturan. Jangan berpikir bahwa Anda lebih rendah dari saya. Mari kita saling memperlakukan sebagai teman dan saling membantu, kata David dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan David, Benny tahu bahwa dia tidak bercanda. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan David, saya mengerti. Baiklah, aku baru saja datang ke The Spirit Cage, jadi aku belum tahu banyak tentang tempat itu. Aku butuh bantuanmu untuk banyak hal di masa mendatang. Jangan khawatir, Tuan David. Selama Anda membutuhkan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Thor kembali ke percakapan antara keduanya. David berpikir pameran dagang akan segera dimulai. Akibatnya, Thor berkata, Tuan David, terlalu berisik untuk duduk di sini. Aku sudah menyiapkan kamar pribadi untukmu. Silakan masuk dan beristirahat di sana. Di dalam jauh lebih tenang. Thor baru saja keluar untuk menyewa kamar pribadi untuk David. Dia telah membayar banyak uang hanya untuk menyenangkan David. Undangan dan kamar pribadinya saja sudah menghabiskan banyak biaya. Tentu saja, selama dia dapat memiliki hubungan baik dengan David, berapapun harganya, itu sepadan. Tuan Rivers, kapan pamerannya dimulai? Tanya David lagi. Sebentar lagi, kurasa. Belum waktunya. Kita masih terlalu awal, jawab Thor. David melihat ke sekeliling. Beberapa pria memanfaatkan wanita. Itu sungguh merusak pemandangan. Dia setuju, baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi dan beristirahat di sana. Tuan David, silakan ikuti saya. Thor menuntun David dan Benny melintasi aula dan memasuki lorong panjang. Kamar-kamar yang disebut kamar pribadi terletak di kedua sisi lorong. Setelah berjalan sekitar 100 atau 200 meter ke dalam dan melewati sekitar 100 ruangan, Thor berhenti, membuka kamar 137, dan memberi isyarat sebelum berkata, Tuan David, Nona Nah, silakan masuk. Anda dapat beristirahat di dalam sebentar dan saya akan memberitahu Anda saat pameran dimulai. Tuan Rivers, terima kasih banyak. Sama-sama, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk melayani Anda, Tuan David. Bab 2193. Setelah Thor pergi, David dan Benny memasuki ruang pribadi. Fasilitas di dalamnya cukup lengkap. Semakin David memperhatikan, semakin ia melihat bahwa mereka dipersiapkan untuk pria-pria yang penuh nafsu. Mungkin sesuatu yang tak terlukiskan baru saja terjadi di ruangan ini. Dan lebih dari sekali, membayangkannya saja membuat David merasa sedikit tidak nyaman. Dia memilih untuk duduk di kursi di sebelahnya sementara Benny duduk di seberangnya. Tidak ada kebisingan luar di sini. Karena mereka tidak mempunyai kegiatan apapun, David mengobrol dengan Benny tentang The Spirit Cage. Apa yang baru-baru ini ia dengar dan pelajari dari para petualang semuanya adalah informasi dasar. Benny juga merupakan orang nomor 2 di keluarganya di kota Nightingale,
jadi dia pastinya tahu lebih banyak daripada para petualang. Waktu berlalu dengan cepat saat keduanya mengobrol. Tidak lama kemudian, keduanya mendengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Masuklah, kata David. Thor mendorong pintu terbuka dan masuk. Tuan David, pameran dagang akan segera dimulai. Silakan ikuti saya ke aula. Ayo berangkat, kata David sambil berdiri. Ketiganya meninggalkan ruangan bersama-sama dan menuju aula. Ketika mereka masuk, semuanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aula yang awalnya berisik, berubah menjadi sunyi. Semua orang telah berkumpul dan para pelayan yang berpakaian minim telah pergi. Thor bergabung dengan kerumunan bersama mereka. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng berjalan ke platform yang sedikit lebih tinggi. Semua orang memandangnya dan David tidak terkecuali. Bahasa Indonesia, dia menduga bahwa orang ini mungkin adalah penyelenggara pameran dagang bawah tanah. Jika bukan, dia adalah seorang juru bicara. Semuanya, selamat datang di pameran dagang Seoul Underground. Saya penyelenggaranya, Black Fox. Niat awal saya adalah menyediakan tempat kecil untuk Anda agar bisa berdagang sambil menyembunyikan identitas Anda. Berkat dukungan semua orang, pameran ini telah berkembang lebih besar dan lebih kuat, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas dukungan tersebut. Tanpa dukungan Anda, pameran bawah tanah ini tidak akan seperti sekarang ini. Terima kasih. Rubah hitam membungkuk. Kemudian, ia melanjutkan, hari ini kita kedatangan beberapa teman baru dan mereka masih sangat pemalu, tetapi tidak apa-apa. Kalian akan terbiasa dengan ini setelah datang beberapa kali lagi. Sekarang, aturannya masih sama seperti dulu. Semua orang akan berdagang sendiri terlebih dahulu, lalu saya akan menunjukkan beberapa hal bagus. Kali ini, saya pasti akan mengejutkan kalian. Setelah beberapa patah kata, Black Fox menyatu dengan kerumunan, membuatnya sulit ditemukan. Itu karena ada begitu banyak orang yang topengnya sama, sosoknya sama, dan pakaiannya sama dengan dia. Dapat dilihat betapa berhati-hatinya orang ini. David mengira pidatonya akan panjang, tetapi ia tidak menyangka pidatonya akan secepat itu, di luar dugaannya. Tuan David, selanjutnya kita bisa berdagang dengan bebas. Artinya, setiap orang akan memilih mitra dagang mereka. Setelah beberapa saat, Tuan Rubah Hitam akan mengeluarkan sesuatu yang berharga untuk dilelang. Setiap kali pameran bawah tanah diadakan, Tuan Rubah Hitam akan mengeluarkan setidaknya 3 harta karun berharga untuk ditawar semua orang, jelas Thor dengan suara rendah dari samping. David mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Perdagangan antar peserta dimulai. Tak lama kemudian, seseorang berteriak, saya ingin membeli sebatang rumput spirit. Saya akan menentukan harga berdasarkan kualitasnya. Selama bagus, uang bukan masalah. Begitu dia mengatakan itu, seseorang menghampirinya untuk membicarakan perdagangan itu. Kemudian, keduanya pergi ke ruang privat untuk menegosiasikan harga. Saya menjual Soul Drop. Saya sedang mencari. Suara-suara seperti ini terus terdengar di ruangan itu. Siapapun yang mencari barang-barang itu akan masuk ke ruang pribadi untuk bernegosiasi. Ketika David melihat ini, ia berpikir, apa bedanya ini dengan pasar di bumi? Mereka juga menjual barang tetapi dengan harga lebih tinggi. Modus operandinya masih sama. Bab 2194. Tuan David, jika Anda ingin membeli atau menjual sesuatu, teriak saja. Jika ada yang membutuhkan sesuatu atau ingin menjual, mereka akan datang kepada Anda. Jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda dapat memberitahu saya dan saya akan melakukannya untuk Anda, kata Thor dari samping. Tidak, terima kasih, Tuan Rivers. Anda harus melanjutkan bisnis Anda. Saya bisa melakukannya sendiri. David mengucapkan terima kasih kepadanya. Dia telah membeli banyak harta karun akhir-akhir ini tetapi dia tidak dapat menjualnya. Uang tidak menarik baginya. Mengenai apa yang akan dibeli, David tidak memiliki tujuan dan dia hanya ingin membeli yang mahal-mahal. Baiklah, Tuan David, silakan lihat dan saya pergi dulu. Setelah Thor pergi, David dan Benny duduk di sudut terpencil. Saat mereka mendengarkan teriakan terus-menerus di aula dan orang-orang yang menuju ruang pribadi untuk bernegosiasi,
mereka menyimpulkan bahwa model ini cukup bagus. Mereka tidak hanya dapat menemukan harta yang mereka inginkan secara akurat, tetapi mereka juga dapat menjual barang-barang yang ingin mereka jual langsung kepada mereka yang membutuhkan. Tidak ada perantara yang mengambil potongan, jadi baik pembeli maupun penjual bisa mendapatkan keuntungan. Tak lama kemudian David ikut bergabung sambil menggendong Pebbles. Namun, setelah membeli beberapa barang, dia menyerah. Kita tunggu saja harta karun yang dimiliki panitia. Itu karena hal tersebut terlalu tidak efisien. Selain itu, alasan utamanya adalah karena nilai harta karun tersebut rendah. Sekalipun dia tidak bernegosiasi, dia tidak akan mendapat banyak poin mewah. Sekarang, poin mewah yang dibutuhkan untuk terobosan David berikutnya berjumlah puluhan ribu. Jika terlalu sedikit, sebenarnya tidak akan banyak gunanya. Lagi pula, Seoul hanyalah kota lapis kedua. Sekalipun semua orang yang berpartisipasi dalam pameran dagang bawah tanah ini berasal dari kalangan atas Seoul, tidak semua orang dapat menghasilkan barang bagus untuk dijual. Hal-hal yang benar-benar baik pastilah merupakan hal terakhir yang diberikan oleh penyelenggara. Hal-hal tersebut seharusnya benar-benar tak ternilai harganya. Jadi David akan menunggu dan melihat. Waktu berlalu dengan lambat. Perdagangan bebas merupakan mata rantai yang sangat penting dalam seluruh pameran bawah tanah dan akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Banyak harta karun yang tidak diketahui asal-usulnya akan berpindah tangan ketika pembeli dan penjualnya tidak diketahui identitasnya. Beberapa di antaranya mungkin berasal dari perampok di Diamond Ridge. Jika harta karun ini dijual di jalan perdagangan, kemungkinan besar akan menarik perhatian. Ketika lampu di aula tiba-tiba meredup, para penonton terdiam. Semua orang tahu bahwa puncak acara terakhir akan segera tiba. Dua alien, tingginya hampir 3 meter dan berjalan tegak, membawa benda besar yang ditutupi kain hitam ke aula, langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang barang-barang yang dibawa kedua alien itu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Buk! Benda besar itu mendarat dengan suara keras. Para alien meletakkan benda itu dan pergi. Kemudian, seorang pria bertopeng melangkah maju dan mengumumkan, semuanya, ini adalah harta karun pertama yang disiapkan oleh Tuan Rubah Hitam untuk kalian semua. Agak tidak pantas menyebutnya harta karun karena di dalamnya terdapat makhluk hidup. Ditambah lagi, saya dapat memberitahu kalian bahwa ini sangat langka. Tuan Rubah Hitam awalnya berencana untuk menyimpannya sendiri, tetapi demi kebaikan semua orang, ia memutuskan untuk mengeluarkannya. Makhluk hidup. Sekarang semua orang tampak semakin penasaran. Jarang ada yang menjual makhluk hidup, sehingga menimbulkan keributan. Karena Lord Black Fox yang menjualnya, harganya pasti tidak murah. Apa itu? Mata yang penasaran terpaku pada barang yang ditutupi itu. Dari matamu, aku tahu kau tidak sabar lagi. Lihatlah, ini pasti kasus pertama di Seoul. Setelah berkata demikian, pria bertopeng itu menarik kain hitam itu dan memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Bab 2195. Setelah kain hitam itu disingkirkan, isinya pun terungkap. David menatap tajam. Ada beberapa wanita manusia di dalam. Apakah ini perdagangan manusia? Ini agak berlebihan. Sambil sedikit mengernyit, David tidak dapat menerimanya. Meskipun ada perdagangan budak di Bima Sakti, dia tetap tidak dapat memahaminya. Menurut pendapatnya, mereka bisa menjual apa saja kecuali manusia. Tunggu, David memperhatikan dengan saksama sejenak. Dia melihat bahwa meskipun wanita di dalam kandang itu tampak mirip dengan wanita manusia, ada beberapa perbedaan. Pertama-tama, manusia tidak memiliki telinga yang runcing. Ditambah lagi, wajah mereka terlalu halus dan menakjubkan. Mereka hanya, untuk sementara waktu, David tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Deskripsi seperti keindahan yang luar biasa atau keindahan yang luar biasa bahkan tidak dapat menggambarkan mereka. Seolah-olah mereka memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa begitu saja menyebut mereka cantik karena siapa di antara wanita di sini selain David yang tidak cantik. Setidaknya 90%, 95%, atau bahkan 98% di antaranya semuanya adalah wanita cantik jelita. Akan tetapi,
Wajah-wajah di dalam sangkar itu terasa berbeda dengan kecantikan Selena dan Astrid yang merupakan kecantikan terbaik di antara manusia. Bukan karena mereka lebih cantik dari mereka berdua, tetapi mereka kurang memiliki sentuhan manusiawi. Jika David ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkan mereka, kata itu adalah ethereal. Seseorang bahkan tidak akan tega menodai mereka. Ditambah dengan telinga mereka yang lancip dan rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui terungkap di mata mereka, mengutip dari apa yang dikatakan penduduk bumi, bukankah mereka malaikat yang jatuh dari surga? Ditambah lagi, wanita-wanita ini juga memancarkan aroma tertentu yang membuat siapapun yang menciumnya merasa senang. Sudah lama sejak dia pertama kali datang ke The Spirit Cage, jadi David tidak lagi sebodoh saat dia pertama kali datang. Dia telah melihat banyak ras alien selain manusia. Namun, dia belum pernah melihat balapan ini di dalam kandang. Sementara David asyik berpikir, terdengar banyak sekali seruan di sekelilingnya. Sial, bukankah mereka para peri legendaris? Ya, dari mana Tuan Rubah Hitam mendapatkannya? Lord Black Fox sangat hebat. Para elf jumlahnya sedikit sehingga tidak semua orang bisa memilikinya, bahkan di Layla. Jika seorang petinggi tidak memiliki beberapa wanita elf, mereka akan tampak lebih rendah dari yang lain, apalagi di The Spirit Cage. Aku tahu, kan? Aku tidak percaya bahwa Lord Black Fox mampu mendapatkan para wanita elf ini. Aku benar-benar telah melihat semuanya hari ini. Semua orang menatap wanita-wanita yang terkunci di dalam sangkar di peron. Mata mereka berbinar dan nafsu mereka terlihat jelas. Di dunia nyata Layla, mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki peri. Sekarang di The Spirit Cage, Black Fox memberi mereka kesempatan. Banyak orang diam-diam memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka harus membeli satu dan membawanya pulang. Dengan demikian, mereka dapat menikmati perawatan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang besar. Setelah itu mereka punya modal untuk bermegah-megahan, kan? Kalau ada yang berani menyombongkan diri di hadapan mereka, mereka tinggal bilang kalau mereka dilayani oleh seorang wanita peri. Bab 2196. Itu pasti akan membuat mereka diam. Para wanita elf adalah standar emas bagi tokoh-tokoh teratas dari seluruh peradaban level 9 Layla. Akan sangat sulit bagi orang-orang seperti mereka untuk mendapat kesempatan melihat wanita peri. Oleh karena itu, mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan mengikuti kompetisi hari ini. Pada saat yang sama, semua orang juga dipenuhi keraguan. Karena Black Fox bisa mendapatkan wanita-wanita elf ini, mengapa dia tidak melelangnya di kota-kota tingkat pertama atau bahkan kota utama? Ada begitu banyak kekuatan besar di sana. Kalau dia sebarkan sedikit saja, niscaya akan menimbulkan kehebohan di antara hadirin, khususnya di kalangan anak-anak manja yang banyak belanja, berlatar belakang kaya raya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk diberi hadiah wanita elf oleh keluarga mereka, tetapi mereka ingin menikmati layanan para wanita elf juga. Jadi jika mereka diberi modal ini untuk dipamerkan di lingkungan mereka, persaingan untuk mendapatkan wanita elf akan sangat ketat. Harganya pun akan sangat tinggi. Lagi pula, Sol hanyalah kota lapis kedua, sehingga daya tampung maksimal tempat ini tidak akan mampu menyentuh daya tampung minimum kota lapis pertama. Apalagi kota utama. Inilah kesenjangan yang tidak dapat diisi. Benar-benar tidak masuk akal bagi Black Fox untuk membawa para wanita elf ke sini dan membiarkan semua orang bersaing. Dia tidak akan pernah memaksimalkan manfaatnya. Pria bertopeng yang mengangkat kain hitam itu berbicara. Aku yakin kalian melihat apa yang ada di sini. Benar, barang lelang kali ini adalah wanita elf. Kalian semua pasti tahu betapa langkanya wanita elf, jadi aku tidak perlu memperkenalkan mereka. Setelah dia mengatakan itu, seseorang dari penonton langsung berkata, tidak perlu. Mulailah sekarang. Aku tidak sabar lagi. Aku merasa kasihan pada cewek-cewek itu dan aku tidak sabar untuk menghangatkan mereka. Kurasa kaulah yang tidak sabar menunggu mereka memberimu kehangatan. Haha. Haha, sama saja. Itu sama saja. Orang itu sama sekali tidak menyembunyikan keinginannya. Kau tidak bisa mengatakannya terlalu cepat. Siapa di sini yang tidak menginginkan wanita elf ini? Apa kau yakin bisa mendapatkan keinginanmu? Seseorang membalas.
Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku sudah siap untuk hari ini. Tidak ada yang bisa merebut mereka dariku. Para wanita elf itu milikku. Penonton lainnya saling berbincang. Jelas, mereka sangat terkejut karena akan menawar para wanita elf. Ini juga merupakan kali pertama mereka berkontak dekat dengan para wanita peri dan mencium aroma khas mereka. Pria bertopeng di peron menyela semua orang dan melanjutkan, semuanya, jangan khawatir. Karena Lord Black Fox mempercayakan masalah ini kepadaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Para elf terkenal di Leila. Meskipun mereka sering mengirim wanita yang telah dilatih ke pasukan utama Leila untuk bertahan hidup, jumlah mereka tidak banyak karena mereka sangat langka. Selain kecantikan wanita elf yang tak tertahankan, serta layanan khusus mereka, pemiliknya dapat menikmati kebahagiaan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, wanita elf secara bertahap menjadi standar. Untuk Leila yang hebat, siapapun yang tidak memiliki pembantu elf akan menjadi bahan tertawaan di lingkaran. Karena itu, Anda dapat membayangkan betapa berharganya para wanita elf. Di dunia nyata Leila, mereka hanya dimiliki oleh para bangsawan dan sangat jarang bagi kita untuk melihat mereka. Namun sekarang, di The Spirit Cage, kita tidak hanya akan melihat mereka, tetapi juga menyentuh mereka. Sekarang, katakan padaku, apakah Anda ingin memiliki mereka? Ya, jawab orang-orang di tempat kejadian dengan keras. Tatapan serakah tampak di mata mereka. David memandang orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Thor juga salah satunya. Peri apa? Terus terang saja, bukankah mereka hanya wanita? Namun, David bisa mengerti. Dia telah melihat pemandangan yang lebih gila dari ini. Saat dia kembali ke bumi, acara bertemu langsung dengan para selebriti wanita papan atas akan lebih gila lagi dari ini. Wanita-wanita peri ini mirip dengan para selebriti papan atas di bumi. Namun, mereka berperilaku berbeda. Di Leila, tak seorang pun punya kesempatan melihat wanita-wanita ini. Sekarang, mereka bahkan punya kesempatan untuk menyentuh dewi mereka. Berapa banyak yang masih bisa tetap tenang? David memperhatikan para wanita peri di dalam kandang dan menyadari sesuatu. Kelima wanita peri itu berpelukan satu sama lain dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Namun, 4 di antaranya memegang satu di antaranya di tengah di semua sisi. Sepertinya mereka melindunginya. Bab 2197. Bagus sekali. Kalau begitu, sekarang saatnya bagi semua orang untuk menawar dengan bebas. Aturannya masih sama, siapapun yang menawar dengan harga tertinggi akan mendapatkan 5 wanita elf. Pria bertopeng di peron melambaikan tangannya, mengumumkan dimulainya penawaran. Saat dia selesai berbicara, seseorang langsung menanggapi. Saya akan membayar 5 miliar. Itu harga yang sangat tinggi sejak awal. 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar. Meskipun tidak ada harga dasar, harga wanita peri melambung tinggi, dengan setiap kenaikan harga dalam satuan 1 miliar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia menembus angka 10 miliar. Dilihat dari kecepatan ini, harga akhirnya bisa dengan mudah mencapai puluhan miliar. David tampak tertegun. Sekalipun dia punya uang tak terhingga dan sama sekali tidak peduli dengan uang, dia tetap berpikir tidak ada gunanya menghabiskan puluhan miliar untuk beberapa wanita. Meskipun ada juga orang-orang super kaya di bumi yang menghabiskan banyak uang untuk dewi mereka, mereka tidak semarah ini. Mereka bisa menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan lebih dari ratusan juta. Namun, belum pernah ada orang yang menghabiskan puluhan miliar sebelumnya. Bahkan para pimpinan kelompok keuangan miliarder tidak akan menghabiskan puluhan miliar untuk membeli beberapa wanita. Yang tidak diketahui David adalah bahwa orang-orang ini tidak membeli wanita peri sepenuhnya untuk kesenangan. Mereka yang hadir di pameran ini tidaklah bodoh. Mereka melihat peluang bisnis besar dalam hal ini. Mereka akan membeli 5 wanita elf, menyimpan 2 untuk dinikmati sendiri, dan diam-diam mengangkut 3 sisanya ke kota-kota tingkat pertama untuk dijual. Mereka pasti bisa menghasilkan banyak uang dari melakukan itu. Anak-anak manja dari keluarga berkuasa yang suka berbelanja besar akan menghabiskan banyak uang untuk membeli mereka. Sekalipun mereka tidak menjual wanita-wanita itu,
wanita-wanita itu juga akan berguna sebagai alat tawar-menawar untuk menarik hati kekuatan-kekuatan besar. Mungkin melalui itu, mereka bisa menemukan pendukung yang kuat untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya bisa menikmati wanita, tetapi mereka bahkan bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, kenapa tidak? Namun di saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya mengapa Black Fox menjual kelima wanita elf di kota lapis kedua Sol dan bukan di kota lapis pertama atau kota utama. Jika mereka diberi sedikit waktu, mungkin mereka dapat memecahkan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam. Namun, situasi saat ini di tempat kejadian tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Jika mereka tidak bergerak, orang lain akan melakukannya. Orang-orang ini tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari mereka di depan mereka. Jadi setiap kali ada yang menawar wanita tersebut, yang lain akan langsung bertindak, yang mengakibatkan harga melonjak. Di ruangan lain yang hanya dipisahkan oleh dinding, sosok bertopeng sedang duduk di sana, minum teh. Kalau diperhatikan dengan seksama, tangan orang yang memegang cangkir teh itu sedikit gemetar. Dia tak lain adalah Black Fox, penyelenggara pameran dagang bawah tanah Sol. Mengenai mengapa hal ini terjadi, tentu saja karena adanya rasa takut di dalam hatinya. Di masa lalu, pameran dagang bawah tanah diputuskan jauh hari sebelumnya, tetapi pameran ini diadakan secara mendesak dengan pemberitahuan singkat. Itu karena Black Fox ingin menyingkirkan kelima wanita elf itu secepat mungkin. Belum lama ini, saat dia menuju ke Weir, kota tingkat pertama, dia bertemu dengan wanita-wanita elf ini. Saat itu, mereka dikejar dan diburu, sehingga mereka tampak babak belur dan kelelahan. Menghadapi kesempatan emas yang diberikan surga, bagaimana mungkin Black Fox menyerah? Jadi dia berpura-pura membantu mereka karena kebaikan dan menyembunyikan mereka dari tim orang-orang kuat yang memburu mereka. Bab 2198. Tepat ketika para wanita elf yang tidak berpengalaman itu mengira mereka telah bertemu orang baik dan hendak mengucapkan terima kasih kepada Black Fox memamerkan taringnya, menjatuhkan mereka, dan membawa mereka semua kembali ke Sol. Setelah kembali ke Sol, Black Fox tidak memberi tahu siapapun tetapi mengurung mereka semua dengan tenang. Dia sedang menunggu kabar dari Weir. Para wanita peri sudah langka di Leila dunia nyata, apalagi di sini, di The Spirit Cage. Mereka yang bisa memasuki The Spirit Cage pastinya bukan para elf biasa. Jadi Black Fox akan menunggu sedikit lebih lama dan kemudian memutuskan bagaimana menghadapi para wanita elf setelah pusat perhatian berlalu. Tidak sulit untuk memutuskan apakah akan menjualnya atau menikmatinya sendiri. Namun, dia akhirnya mendapat berita yang mengerikan. Soleil Alten, keturunan langsung keluarga Alten di Weir, bertemu dengan 9 wanita elf saat ia sedang berburu dan langsung terpikat. Ia siap menangkap mereka semua dan membawa mereka pulang untuk dinikmati sendiri. Namun, karena perlawanan keras para wanita elf, ia hanya menangkap 4 orang. 5 lainnya berhasil lolos. Rubah Hitam tahu dia telah menangkap kelima wanita peri yang melarikan diri, dan alasan dia ketakutan ternyata sesuai dugaannya. Wanita peri ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak hanya luar biasa, tetapi juga cukup menakutkan. Salah satu dari mereka adalah putri tunggal dari Ratu Peri saat ini, seorang putri peri yang akan segera mengambil alih jabatannya. Bangsa peri tidak kuat, tetapi hanya jika dibandingkan dengan ras lain yang lebih kuat. Akan tetapi, individu seperti Black Fox tetap tidak mampu untuk main-main dengan raksasa seperti para peri. Terlebih lagi, para peri dan pasukan utama Leila memiliki persahabatan yang sangat baik. Akan sangat mengerikan jika putri peri mengalami kecelakaan di The Spirit Cage dan tidak dapat kembali. Seketika sejumlah besar elf yang kuat datang ke The Spirit Cage untuk mencari mereka. Sementara itu, alih-alih menyembunyikannya, si idiot boros Soleil malah memamerkan keempat wanita elf yang ditangkapnya di lingkaran Weir. Orang hanya bisa membayangkan apa yang terjadi padanya. Para elf yang kuat pergi mencari Soleil, dan bahkan ketika keluarga Alten meminta maaf dengan rendah hati, mereka mengabaikannya dan membunuh bocah Soleil itu di depan para tetua. Keluarga Alten tidak lemah di Weir. Namun, mereka hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3 di Leila.
Mereka masih berjarak bermil-mil dari para peri. Terlebih lagi, keluarga Alten juga tahu itu adalah kesalahan mereka karena mereka hampir menangkap putri peri. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan akhir yang baik? Jika hanya beberapa elf biasa, mereka masih bisa berdebat dengan akal sehat dan mengambil inisiatif untuk mengimbanginya. Tentu saja, jika hanya beberapa peri biasa, Ratu Peri tidak akan membuat keributan besar tentang hal ini. Mereka menyumbangkan banyak wanita ke pasukan utama Leila setiap tahunnya, jadi tentu saja mereka tidak akan begitu terganggu dengan beberapa wanita elf biasa. Mereka menemukan 4 pelayan yang mengikuti Putri Peri ke The Spirit Cage, namun Putri Peri masih hilang. Para peri yang kuat melanjutkan pencarian mereka. Sol jauh dari Wir, dan ada 2 kota lapis kedua di antaranya, jadi para peri butuh waktu untuk menemukan tempat ini. Namun, Black Fox takut. Dia memiliki putri peri. Bahkan Soleil, keturunan langsung keluarga Alten di Wir, terbunuh. Jadi, bagaimana dia bisa melarikan diri jika ditemukan? Itulah sebabnya Black Fox memikirkan ide ini, yaitu menjual putri peri dan keempat pembantunya. Kemudian, dia akan mengubah identitasnya. Sejak saat itu, Black Fox tidak akan ada lagi di The Spirit Cage. Bagaimanapun, tak seorang pun di pameran dagang bawah tanah itu mengetahui identitas aslinya. Black Fox selalu misterius. Setiap kali ada pameran bawah tanah, selalu ada puluhan orang yang berpakaian seperti dia. Jadi, bahkan jika para peri datang kepadanya, para pembelilah yang harus disalahkan dan dia akan aman. Oleh karena itu, ia menyelenggarakan pameran dagang bawah tanah sementara ini. Karena Wir berada jauh dan berita tentang Soleil hanya beredar di daerah kecil, pasukan di Sol belum menerima berita tersebut. Tak seorang pun di aula itu tahu bahwa apa yang mereka tawarkan akan menjadi masalah yang bisa berakibat fatal. Begitu mereka menawar wanita-wanita itu dan beritanya tersebar, kemungkinan besar mereka sudah mati. Bahkan jika mereka melihat bahaya sebelumnya dan meninggalkan The Spirit Cage, para elf masih dapat menemukan mereka di Leila berdasarkan petunjuk yang mereka tinggalkan di Sol. Bab 2199. Saat penonton terus menawar, harga wanita peri menembus angka 50 miliar. Begitu cepatnya hingga menakjubkan. Selain itu, harganya masih naik dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, menembus angka 100 miliar hanya masalah waktu saja. Seolah-olah yang mereka belanjakan bukanlah uang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan David. Pada saat yang sama, dia tidak dapat memahami fenomena yang membingungkan ini. Dia melihat bagaimana orang-orang itu. Mereka tampak ingin membeli wanita-wanita itu meskipun mereka harus menghabiskan seluruh harta mereka. Mereka yang tidak mengerti akan mengira bahwa mereka sedang menawar semacam obat ajaib yang dapat membuat mereka melambung menuju kesuksesan. Apakah wanita-wanita itu sepadan dengan ini? Dapat dimengerti jika orang kaya menghabiskan sejumlah uang untuk membeli wanita demi kesenangan mereka, tetapi mengapa mereka rela menghabiskan seluruh kekayaannya untuk wanita? David tidak mengerti status para wanita peri di Leila, jadi dia tidak bisa mengerti mengapa semua orang begitu gila. Jika seseorang membeli wanita elf dengan seluruh kekayaannya lalu menjualnya di kota tingkat pertama, nilai mereka akan langsung berlipat ganda. Jika seseorang tidak menghasilkan uang saat mereka mempunyai kesempatan, mereka akan menjadi orang bodoh. Di dunia ini, selain David, siapa lagi yang akan mengeluh karena punya terlalu banyak uang? Tuan Rivers, apakah ada yang istimewa dari para wanita elf? Bagaimana mereka bisa begitu berharga? Tanya David dengan suara rendah. Tuan David, Anda tidak tahu apa-apa. Para wanita elf adalah simbol status di Leila. Tetapi mereka sangat terbatas dan banyak keturunan langsung dari kekuatan yang kuat hanya bisa menginginkan mereka. Jadi itulah mengapa semua orang begitu tergila-gila pada mereka. Selama seseorang memiliki wanita, mereka akan mendapatkan keuntungan besar tidak peduli apakah mereka menggunakan wanita untuk menyanjung orang-orang besar atau menjualnya di kota tingkat pertama, jelas Thor. Begitu ya, kenapa kamu tidak ikut berpartisipasi? Ini kesempatan yang bagus sekali. Tuan David, Anda pasti bercanda. Tentu saja, saya ingin memilikinya. Sayangnya, sebagian besar aset saya ada di barang-barang saya, jadi saya tidak punya banyak uang.
Kami harus membayar di tempat di pameran bawah tanah dan penundaan tidak diperbolehkan. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menyerah. Thor tersenyum pahit. Tentu saja, dia juga ingin membeli wanita-wanita itu dan menghasilkan banyak uang. Namun dia tidak punya cukup uang, jadi apa yang dapat dia lakukan? Mereka baru mulai menawar pada angka 50 miliar. Ada 5 wanita elf, jadi jika mereka dijual satu per satu, mereka dapat dengan mudah terjual lebih dari 50 miliar jika semuanya berjalan lancar. Membeli wanita elf di The Spirit Cage tidak berarti mereka hanya bisa menikmati wanita di The Spirit Cage. Seseorang juga bisa memaksa wanita itu untuk memberitahu lokasinya di dunia nyata dan menemukan tubuhnya di Layla. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya meninggalkan The Spirit Cage dan kembali ke Layla, mereka juga akan memiliki pembantu elf. Bangsa peri dulunya kurang populer dibandingkan sekarang. Tanpa diduga, dalam beberapa tahun terakhir, semua kekuatan utama di Layla telah mengejar para wanita peri, yang menyebabkan ditemukannya fenomena ini. Tentu saja, Ratu Peri juga mempromosikan ini. Saat ini, para peri seperti barang mewah tingkat atas di bumi. Selain mahal, semuanya juga bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang karena semuanya merupakan simbol kebangsawanan. Kadangkala, mereka muncul di pasar barang bekas dan tentu saja menarik banyak orang untuk memperebutkannya. Thor ingin meminjam uang dari David. Lagi pula, jika David dapat mengeluarkan 500 miliar untuk membayar utang Pebbles, dia pasti tidak kekurangan uang. Namun, dia tidak tahu apakah David akan ikut dalam pelelangan itu. Jika memang begitu, bukankah Thor akan menggigit tangan yang memberinya makan jika ia menyinggung David dengan menawar melawan David menggunakan uang David? Jika David tidak mau menawar, maka Thor akan bertanya. Jika tidak, dia akan sangat kesal melihat manfaat sebesar itu lenyap begitu saja di depan matanya. Setelah mendapatkan penjelasan Thor, David masih bingung. Namun, kebingungannya itu tidak mempengaruhi orang-orang di tempat kejadian yang berteriak-teriak histeris. Dalam sekejap mata, harganya naik 30 miliar dan mencapai harga tertinggi 80 miliar. Bahkan David, seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan uang, merasa ini sedikit mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya. Mereka gila. Namun, ketika harganya dinaikkan menjadi 80 miliar, semua orang mulai kehilangan antusiasme. Tidak semua orang sanggup mengeluarkan 80 miliar karena jumlahnya sangat besar. Kalau itu aset, semua orang yang ada di sana bernilai seperti ini, tapi aset mereka tidak ada gunanya. Bab 2200. Begitu terjadi kesepakatan, mereka harus membayar dan mengambil barangnya. Bahkan tidak ada waktu untuk mengumpulkan uang. Hal ini saja membuat kebanyakan orang bingung. Banyak pedagang yang asetnya berupa barang dagangan. Sangat sedikit yang mampu menghabiskan 80 miliar uang tunai di kota lapis kedua seperti Seoul. Jika tidak termasuk kota-kota lapis pertama atau kota utama, negara-negara adik kuasa Layla itu akan dapat menghasilkan 8 triliun dengan mudah, apalagi 80 miliar. Jika tidak, Thor tidak akan mengatakan bahwa setelah membeli wanita elf, dia akan menjualnya kembali ke kota tingkat pertama untuk menghasilkan banyak uang. Itu adalah surga bagi orang kaya sejati. Anak-anak manja dan boros dari kekuatan besar manapun punya dana yang sangat besar untuk dibelanjakan. Itu tidak sebanding dengan kota lapis kedua seperti Seoul. Thor dianggap sebagai pedagang terkenal di jalan perdagangan. Kekayaan bersihnya mungkin mencapai 300 miliar, bahkan mungkin 500 miliar. Namun, memintanya untuk segera menarik 80 miliar adalah hal yang mustahil. Kecuali dia diberi sedikit waktu untuk mengumpulkan dana. Ini tidak mungkin, karena pameran dagang bawah tanah menetapkan bahwa mereka harus menyembunyikan identitas mereka satu sama lain, mereka harus menyelesaikan transaksi di sini. Identitas Black Fox adalah yang paling misterius dari semuanya. Jadi, tidak mungkin untuk menunda waktu transaksi dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengumpulkan dana. Oleh karena itu, banyak orang yang mengikuti lelang saat itu juga menyerah, dan hanya sedikit yang memiliki kemampuan finansial kuat yang masih mengajukan penawaran.
Namun kenaikan harga juga turun dari sebelumnya 1 miliar atau 2 miliar menjadi 500 juta atau 300 juta saat ini. David tidak berpartisipasi dalam penawaran. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan poin mewah setelah menghabiskan uang itu. Dia hanya bisa mendapatkan poin mewah dengan membeli dan menjual barang lain. Namun, dapatkah dia mendapatkan poin mewah untuk membeli dan menjual peri, kehidupan cerdas yang mirip dengan manusia? David tidak tahu karena dia belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin yang banyak, mengapa dia harus membeli? David tidak memiliki minat yang aneh-aneh seperti pria-pria lainnya. Dia masih belum bisa menyelesaikan urusannya. Para wanita peri, yang tak ternilai harganya di mata orang lain, sama sekali tidak menarik bagi David. Jadi, dia tidak menawar. 88 miliar. Sebuah suara terdengar. Lelaki itulah yang mengatakan di awal bahwa dia sudah siap dan ingin membeli wanita peri. 88,5 miliar, teriak yang lain. 88,8 miliar. Kata suara lain. 90 miliar. Aku menolak untuk berdamai. Jangan coba-coba melawanku hari ini. Aku akan membawa kelima wanita elf cantik ini bersamaku. Terjadi keheningan di ruangan itu. Harga ini telah melampaui batas yang dapat segera ditarik oleh kebanyakan orang. Tidak ada waktu bagi mereka untuk mengumpulkan dana. Jadi, banyak orang dapat melihat manfaat besar yang ada di depan tetapi tidak mampu memahaminya. Jika Black Fox merilis berita beberapa hari sebelumnya dan memberi waktu kepada para peserta untuk mengumpulkan uang, suasana pasti akan lebih kacau. Sayang sekali Black Fox tidak berani. Dia hanya ingin menyingkirkan wanita itu sekarang. Dia ingin mencari pembeli dan meminta mereka membeli putri peri. Jadi, bagaimana mungkin dia berani merilis berita itu? Dia tidak peduli berapa harga jualnya. Jika ada yang membeli wanita-wanita itu, maka mereka akan mengambil alih kesalahannya. Akhirnya, ketika kebenaran terungkap, mereka pasti akan kembali ke Black Fox. Namun, setelah hari ini, Black Fox tidak akan menjadi Black Fox lagi. Kalau begitu, tak satu pun dari hal ini akan menjadi urusannya.